Selamat datang kami ucapkan pada acara sidang terbuka program Doktor Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November. Yang kami hormati pimpinan sidang terbuka, Ketua KPF Dewan Penguji, Profesor Dr. Widodo Budiharto SSI MKom, Dr. I. Ketut Edi Purnama STMT, Dr. Eko Mulyanto Yuniarno STMT. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Insinyur Maulidi Haripurnomo MA dan promotor Dr. Suryo Sempeno STMSD. Pada kesempatan ini akan dipresentasikan topik dengan judul Aspect-Based Sentiment Analysis with Character Enhanced Token Embedding dan Multi-Level Attention, yang diangkat dari disertasi yang berjudul Opinion Mining of Indonesian Social Media Posts Based on Multimodal Features with Deep Learning. Layout dari presentasi ini adalah: yang pertama, saya akan membahas background dari penelitian ini. Yang kedua, problem statement. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, research benefit. Yang kelima, aspect-based sentiment analysis. Dan yang keenam, summary. Background dari penelitian saya adalah jumlah pengguna Twitter yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan adanya banyak post yang berisi informasi, opini maupun pendapat masyarakat di sosial media. Dan saat ini post tidak hanya terbatas teks tetapi juga berupa image. Kalau seandainya Titanic tenggelam di tahun 2020, maka semua pengguna akan berlomba-lomba mempost foto di sosial media. Pada slide berikutnya, saya akan memutarkan sedikit tentang informasi mengenai penelitian saya. Jadi, berdasarkan video singkat tadi, kita bisa melihat bahwa opini dari masyarakat bisa dianalisis dari sentimen dan stance. Namun, post-post yang ada di sosial media yang dulunya hanya berfokus pada teks, sekarang sudah mengandung image juga. Sehingga kita perlu mengolah data, image, dan teks dari pengguna. Dan juga adanya masalah fake news yang terus tersebar di sosial media membutuhkan penanganan khusus yang juga menjadi topik penelitian pada disertasi saya. Teks itu menjadi sumber utama dari opinion mining. Hanya kadang teks itu informasinya kurang jelas atau kurang detail.
Sehingga saya berfokus pada aspek sentimen analisis untuk mendapatkan informasi teks yang akan diolah, serta memfokuskan pada bagian dari teks yang menggambarkan aspek yang sedang dibahas. Tujuan penelitian saya adalah membentuk multimodal database, dataset, melakukan feature extraction pada teks dan aspek, melakukan classification dengan deep learning, dan evaluasi. Keuntungan dari research yang diharapkan adalah pemahaman opinion dan peningkatan deteksi opini dari fitur multimodal. Ini adalah research framework utama saya yang telah saya tunjukkan juga di video tadi, bahwa multimodal feature saya ada image, teks, dan konsep. Dan jalur penelitian saya ada sentiment analysis dan stance classification. Fitur multimodal bisa berupa image, teks, maupun konsep. Konsep di sini juga menggambarkan konten dalam sebuah gambar dengan lebih jelas. Namun pada presentasi saat ini saya akan berfokus pada bagian teks. Kontribusi di research ini ada 5 kontribusi utama, yaitu klasifikasi spam, stance, aspect-based sentiment analysis, targeted aspect-based sentiment analysis, dan novel framework. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan targeted aspect-based sentiment analysis. Penelitian ini menggunakan arsitektur utama neural network yang disebut dengan bidirectional glue. Di sini, untuk sebuah analisa sentimen dalam bentuk teks, ada 3 komponen utama, yaitu entity, aspek, dan sentimen, di mana penelitian ini berfokus untuk mendapatkan sentimen dengan lebih akurat dibandingkan sentimen analisis konvensional. Ini adalah dataset yang saya bangun dengan mengumpulkan review dari rumah sakit sebanyak 9.859 data. Review rumah sakit yang diambil berasal dari website Google Reviews. Di sini pada contoh pertama dapat dilihat bahwa ada sebuah post yang menyatakan Dr. at the Radiology Department was the best. Di sini tidak ada target pada kalimat, tetapi ada aspek dokter yang positif. Sedangkan pada kalimat kedua, the doctor at SGH was caring and helpful, but the whole hospital was so dirty. Di sini targetnya adalah SGH, sedangkan aspek yang dibahas adalah cleanliness negatif, dokter positif, dan nurse positif. Arsitektur yang saya gunakan adalah Gated Recurrent Unit. Di sini dia adalah perkembangan dari LSTM atau Long Short Term Memory Architecture, di mana terdapat kombinasi antara forget dan input gate yang digabungkan pada satu single update gate. Dan yang kedua ada merge dari cell state dan hidden state. Gated Recurrent Unit diharapkan dapat melakukan proses yang lebih cepat dibandingkan LSTM. Di sini saya juga menggunakan bidirectional glue, di mana input berasal dari 2 arah. Yang kedua adalah character enhanced token embedding. Pada post-post sosial media, kita sering menemui masalah salah ketik, atau salah penulisan, atau out of vocabulary words, yang dapat ditangani dengan character enhanced token embedding. Selain word embedding yang digunakan untuk menginputkan kata ke dalam sebuah arsitektur deep learning, kita juga melakukan karakter embedding, di mana setiap karakter direpresentasikan dalam bentuk sebuah vektor. Kelebihannya adalah jumlah kata yang bisa lebih singkat dan bisa menangani kata-kata yang di luar kamus. Yang selanjutnya adalah multi-level attention. Pada sebuah kalimat terdapat beberapa bagian dari kalimat yang mungkin perlu dijadikan fokus utama untuk menganalisa sentimen. Seperti pada contoh gambar di kanan, ada aspek nurse, dan di sini attention weight yang tinggi akan bernilai 0,989,
sedangkan attention weight yang rendah bernilai hampir 0. Pada kalimat ini yang jadi fokus adalah kata nurse. Sedangkan contoh kalimat ini, receptionist and billing, kita bisa lihat fokus utamanya pada kata receptionist. Dan fokus yang tidak penting atau yang dianggap bobotnya rendah itu adalah kata is. Berikut juga adalah rumusan untuk vektor target attention dan vektor sentence attention. Hasil percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada model yang disebut SLSTM berupa Scientific LSTM, di mana dilakukan penelitian dengan percobaan yang menggunakan model Scientific. Kemudian ada CSLSTM, itu adalah karakter enhanced token embedding pada LSTM. Dan yang terakhir adalah BIGU dengan karakter enhanced token embedding dan multi-level attention. Di sini dapat dilihat bahwa akurasi terbaik diperoleh pada model saya. Dan ini dilakukan terhadap dataset bahasa Inggris. Sedangkan saya juga melakukan penelitian pada dataset bahasa Indonesia, yang di sini juga menunjukkan akurasi yang baik dan menggunakan bidirectional group, multi-level attention, serta karakter enhanced token embedding. Saya juga melakukan eksperimen model saya pada data COVID pandemic. Di sini dilakukan deploy terhadap review dari 10 rumah sakit Singapura pada Google Review. Rumah sakit di Singapura dipilih karena Singapura termasuk yang sangat tanggap dan cepat dalam menghadapi COVID-19. Di sini sebelum COVID dan sesudah COVID, kita bisa melihat rasio komentar positif negatif yang tadinya selisih 0,1% kira-kira menjadi lebih banyak selisihnya, di mana yang positif berkurang sedangkan negatif lebih banyak. Dan yang kedua adalah juga per aspek. Kita bisa lihat sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19 ada beberapa aspek yang mengalami peningkatan. Contoh, waiting time. Setelah terjadi pandemi COVID-19, ternyata waktu tunggu untuk memperoleh perawatan menjadi lebih lama. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa bidirectional group dapat berjalan dengan baik dan karakter enhanced token embedding bisa menangani masalah out of vocabulary. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, saya akan menggunakan metode embedding lainnya, yaitu fast text. Dan juga, saya juga bisa menggunakan model BERT atau ELMO. Kemudian saya juga akan mengembangkan penelitian multimodal saya ke depannya. Berikut adalah hasil penelitian saya sebagai main author. Ada 5 penelitian utama selama program studi S3, di mana terdapat 2 jurnal dan 3 conference. Sedangkan sebagai co-author juga telah diikuti berbagai conference dan jurnal. Pada page ini kita bisa lihat ada 3 buah conference dan 1 jurnal. Sedangkan di sini ada 1 jurnal pada JTIK dan 1 jurnal pada IRECOS serta 1 jurnal pada IAIN. Sedangkan 2 lainnya adalah conference ICCSI dan ITE. Ini adalah referensi penelitian yang sudah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ITS yang telah mendukung saya selama proses studi S3 dan juga kepada ISTTS yang telah mengizinkan saya untuk tugas belajar di kampus ITS dan juga kepada LPDP yang telah membiayai dan memberikan beasiswa baik untuk kuliah maupun untuk penelitian serta publikasi yang saya lakukan. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.